Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dini Tangzilarani dengan NPM 22130230020 dari kelas 4A Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur atom dan sifat periodik unsur sebagai tugas mata kuliah produksi dan pemanfaatan media. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang struktur atom. Atom adalah unit dasar materi. Atom terdiri dari inti pusat yang mengandung proton bermuatan positif dan neutron bermuatan netral, dikelilingi oleh awan elektron bermuatan negatif. Interaksi antar partikel-partikel ini menentukan sifat dan perilaku unsur kimia. Sebuah atom terdiri dari 3 partikel subatom, yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton adalah partikel subatom yang bermuatan positif, terletak di dalam nukleus atau inti atom, dan diketahui memiliki berat relatif 1. Neutron adalah partikel subatom yang netral atau tidak bermuatan, terletak di dalam nukleus, dan diketahui memiliki berat relatif 1. Elektron adalah partikel subatom yang bermuatan negatif, terletak di kulit atau tingkat energi di sekitar inti, diketahui memiliki bobot relatif 0, juga digolongkan sebagai bobot yang dapat diabaikan. Elektron terletak di kulit juga disebut tingkat energi. 2 elektron dapat menempati kulit pertama, 8 elektron dapat menempati kulit kedua, dan 8 elektron juga dapat menempati kulit ketiga. Shell sebelumnya harus terisi sebelum shell berikutnya dapat ditempati. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan teori atom. Teori atom yang pertama yaitu teori atom Dalton. John Dalton menyampaikan teori atom pada abad ke-19 dengan poin-poin. Yang pertama, materi terdiri dari atom yang tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom suatu unsur identik dalam massa. Yang ketiga, atom unsur berbeda memiliki massa dan sifat yang berbeda. Yang keempat, atom tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, hanya diatur ulang. Dan yang kelima yaitu atom bergabung dalam rasio bilangan bulat untuk membentuk senyawa. Teori atom Dalton memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, tidak dapat menjelaskan struktur internal atom seperti keberadaan partikel subatomik, proton, neutron, dan elektron. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan sifat-sifat kimia dari unsur seperti bagaimana atom bergabung untuk membentuk senyawa. Dan yang ketiga yaitu tidak dapat mempertimbangkan adanya isotop atau atom dari unsur yang sama dengan massa yang berbeda. Yang kedua yaitu model atom Thomson. J.J. Thomson menemukan elektron melalui eksperimen tabung sinar katoda dan mengusulkan model plum pudding. Yang pertama yaitu atom terdiri dari partikel negatif atau elektron yang tersebar dalam sub positif. Yang kedua yaitu muatan positif menyebar merata di seluruh atom dengan elektron tersebar di dalamnya seperti kismis dalam kue. Teori atom Thomson memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, tidak dapat menjelaskan hasil eksperimen hamburan partikel alpha Rutherford yang menunjukkan adanya inti atom kecil dan padat. Dan yang kedua yaitu gagasan bahwa muatan positif tersebar merata dalam atom tidak sesuai dengan bukti eksperimental. Selanjutnya yaitu teori atom Rutherford. Ernest Rutherford melakukan eksperimen hamburan emas yang menghasilkan model atom nuklir. Dengan postulat yang pertama, atom sebagian besar adalah ruang kosong dengan inti kecil dan padat yang bermuatan positif di pusatnya, atau inti atom. Yang kedua yaitu elektron bergerak mengelilingi inti dalam ruang kosong. Dan yang ketiga, inti mengandung sebagian besar dari massa atom. Teori atom Rutherford memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, tidak dapat menjelaskan stabilitas atom. Menurut fisika klasik, elektron yang bergerak mengelilingi inti harus memancarkan energi dan akhirnya jatuh ke dalam inti. Dan yang kedua yaitu tidak dapat menjelaskan spektrum garis atom hidrogen dan atom-atom lainnya.
yang menunjukkan bahwa elektron hanya dapat berada pada tingkat energi tertentu. Selanjutnya yaitu teori atom Bohr. Niels Bohr mengembangkan model atom berdasarkan teori kuantum dengan postulat yang pertama, elektron mengorbit inti dalam jalur melingkar pada tingkat energi tertentu tanpa kehilangan energi. Yang kedua, elektron dapat melompat dari satu tingkat energi ke tingkat energi lain dengan menyerap atau melepas energi dalam bentuk foton. Dan yang ketiga yaitu model ini berhasil menjelaskan spektrum emisi atom hidrogen. Berikut ini adalah visualisasi orbital elektron menurut teori atom Bohr. Dapat dilihat bahwa elektron-elektron mengorbit inti dalam jalur melingkar pada tingkat energi tertentu tanpa kehilangan energi. Teori atom Bohr juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, akurat hanya untuk spektrum atom hidrogen. Yang kedua, model masih menggunakan orbit tetap, tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Dan yang ketiga yaitu tidak dapat menjelaskan spektrum atom yang lebih kompleks atau efek Z. Dan yang terakhir yaitu teori atom Schrödinger. Erwin Schrödinger mengembangkan model atom dengan mekanika kuantum dengan postulat yang pertama, elektron berada pada orbital, bukan orbit tetap, dan ditemukan dengan probabilitas tinggi. Yang kedua yaitu model ini menggunakan persamaan gelombang Schrödinger. Dan yang ketiga yaitu prinsip ketidakpastian Heisenberg menyatakan ketidakmampuan mengetahui posisi dan momentum elektron secara bersamaan. Teori atom Schrödinger memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, sifat probabilistik dan matematisnya membuat model ini sulit dipahami secara intuitif. Yang kedua, tidak mudah digunakan untuk menjelaskan fenomena spesifik tanpa perhitungan kompleks. Dan yang ketiga yaitu interpretasi fisik fungsi gelombang masih diperdebatkan, misalnya interpretasi Copenhagen versus teori banyak dunia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat periodik unsur. Ada beberapa sifat periodik unsur yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu jari-jari atom, yang kedua energi ionisasi, yang ketiga afinitas elektron, dan yang keempat keelektronegatifan. Yang pertama yaitu jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak antara inti atom sampai dengan elektron di kulit terluar. Jari-jari atom dalam satu golongan memiliki kecenderungan dari atas ke bawah semakin besar dan dalam satu periode dari kiri ke kanan cenderung semakin kecil. Kecenderungan atom dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar karena jumlah kulit elektron bertambah, sehingga jarak antar inti atom terluar semakin jauh, sedangkan dari kiri ke kanan semakin kecil karena dalam satu periode jumlah proton ini di inti atom bertambah, yang menyebabkan gaya tarik inti terhadap elektron semakin kuat sehingga ukuran atom mengecil. Selanjutnya yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron terluar dari suatu atom atau ion dalam fase gas. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi suatu unsur cenderung semakin kecil dikarenakan jari-jari atom bertambah besar, sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah dan energi ionisasinya berkurang. Adapun dalam satu periode, energi ionisasi dari kiri ke kanan semakin besar karena jumlah proton dan neutron semakin banyak sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kuat. Akibatnya diperlukan energi yang lebih besar untuk melepaskan elektron terluar. Selanjutnya yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang diperlukan ketika mengikat satu elektron dari bentuk atom netral dalam wujud gas sehingga membentuk ion dengan muatan -1. Dalam satu golongan, afinitas elektron dari atas ke bawah cenderung semakin kecil. Hal ini disebabkan karena jari-jari atomnya semakin besar sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kecil. Akibatnya, atom semakin sulit menarik elektron dari luar sehingga energi yang dibebaskan semakin sedikit.
Dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektronnya semakin besar dikarenakan daya tarik inti terhadap elektron yang ditangkap bertambah sehingga afinitasnya bertambah. Selanjutnya yaitu keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron ke dalam ikatannya ketika atom-atom tersebut membentuk ikatan. Keelektronegatifan dalam satu golongan dari atas ke bawah cenderung semakin kecil dan dalam satu periode dari kiri ke kanan cenderung semakin besar.